Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan pelajaran kita tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita telah sampai pada ayat ke-78 sampai dengan 79 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim mutasayyadati wa in tusibhum hasanatu yaqulu hazihi min indillahi wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hazihi min indika kul kullum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Ayat ke-79 ya. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin wa min nafsika wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sebab turunnya dua ayat ini adalah orang-orang munafik apabila dalam bertanam, mencari rizki, berdagang, dan dalam berkeluarga, baik dari sisi sanak kerabat maupun anak-anaknya, mendapat kebaikan, mereka mengatakan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau mereka mendapat musibah, baik dalam mencari rizki maupun berkeluarga, selalu menyalah-nyalahkan Rasulullah SAW, Muhammad sebagai penyebab datangnya musibah. Hal itu mereka lakukan karena dalam lahiriahnya mereka cinta dan tunduk kepada Rasulullah SAW, tetapi dalam batinnya sangat benci terhadap ajaran yang dibawa beliau. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-78 dan 79 surat An-Nisa sebagai ketegasan bahwa semua itu datang dari Allah. Musibah datang bukan karena mengikuti ajaran Muhammad, dan bukan pula Muhammad penyebabnya, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaksudkan sebagai ujian bagi mereka. Hadis riwayat Abu Aliyah dari Suddi. Selanjutnya ayat 83 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la taba'tumus syaitana illa qalila. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka,
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW uzlah atau mengisolir diri dari istri-istrinya, Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid di mana pada saat itu orang-orang sedang kebingungan memikirkan istri-istri Rasulullah SAW. Mereka bercerita bahwa Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya. Melihat adegan yang demikian ini, Umar bin Khattab langsung berdiri tegak di depan pintu masjid seraya berkata, "Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Aku telah mengadakan penyelidikan langsung." Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-83 sebagai peringatan jangan sampai kaum muslimin menyiarkan berita sebelum diteliti kebenarannya. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Selanjutnya ayat ke-84 sampai dengan 85 Surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minina asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'saw wa ashaddu tankila. Man yashfa' syafa'atun hasanatun yakulahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atun sayyi'atan yakulahu kiflun minha wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Artinya, maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Pada siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab turunnya dua ayat ini adalah pada waktu itu Rasulullah SAW baru mempersiapkan pasukan perang untuk menghadapi pasukan Quraisy di Badar. Mereka kaum muslimin sangat bergairah sekali untuk melakukan peperangan, sehingga berkeinginan untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada, baik harta maupun jiwanya. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-84 surat An-Nisa sehingga dengannya kaum muslimin lebih berani untuk menggempur pihak lawan. Hadis riwayat Ibnu Marduwaih dari Sulaiman bin Ahmad dari Ahmad bin Nadir dari Muslim bin Abdurrahman al-Haris dari Muhammad bin Humair dari Sufyan Tsauri dari Abi Ishaq dari Bara. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada saat itu di kalangan bangsa Arab berkembang kebudayaan yang bermacam-macam. Ada yang berasaskan Islam dan ada pula yang meneruskan kebudayaan jahiliyah. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-85 yang menegaskan bahwa barang siapa membuat kebudayaan yang baik sesuai dengan ajaran Islam, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Demikian sebaliknya, barang siapa membuat kebudayaan yang jelek, dia akan mendapatkan kejelekan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Marduwaih dari Mujahid. Selanjutnya ayat ke-88 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini
wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallullahu wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Artinya, maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk pada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW mengadakan peperangan Uhud, sebagian pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW kembali ke Madinah, tidak mengikuti peperangan. Dalam menghadapi mereka yang kembali, di kalangan sahabat Nabi SAW terdapat dua pendapat, yaitu sebagian mengatakan bahwa mereka yang kembali itu wajib dibunuh dan sebagian yang lain melarangnya. Perselisihan pendapat di kalangan para sahabat Nabi SAW ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-88 surat An-Nisa, yaitu sebagai teguran terhadap kaum muslimin dalam menghadapi kaum munafikin. Mereka tidak perlu berselisih paham dalam menghadapi mereka. Sebab pada dasarnya orang-orang munafik itu dengan jelas telah melakukan kekufuran, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lain dari Zaid bin Sabit. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada waktu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di depan umat manusia, beliau mengatakan, siapakah yang akan menjadi pembelaku terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan atau mengadakan komplotan untuk melakukan tindak kejahatan terhadap diriku? Sa'ad bin Mu'adz langsung berdiri seraya berkata, apabila mereka datang dari Bani Aus, yaitu golonganku, kami yang akan memberantas mereka. Kalau mereka datang dari Bani Khazraj, kemudian engkau memerintahkan kepada kami untuk menghancurkannya, maka kami akan menghancurkan mereka. Sa'ad bin Ubadah kemudian berdiri seraya berkata, apa urusanmu menyebut-nyebut taat kepada Rasulullah, wahai Sa'ad bin Mu'adz? Padahal ini bukan urusanmu saja. Mendengar kata-kata Ibnu Ubadah dari Bani Khazraj tersebut, maka Usaid bin Hudair berdiri seraya berkata, wahai Sa'ad bin Ubadah, apakah kamu itu seorang munafik dan atau mencintai orang-orang munafik? Melihat keadaan yang semakin tegang ini, Muhammad bin Muslimah berdiri tegak seraya berkata, diamlah, di depan kita ada Rasulullah. Beliau lebih berhak untuk menentukan semuanya ini dan memberikan perintah, sehingga kita tinggal melaksanakannya. Sehubungan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-88 sebagai peringatan dan teguran terhadap kaum muslimin agar mereka jangan berselisih pendapat dalam menghadapi orang-orang munafik. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Hatim dari Sa'ad bin Mu'adz. Selanjutnya ayat ke-89 sampai dengan 90 surat An-Nisa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'un fala tattahizu minhum awliya'a hatta yuhaziru fi sabilillahi fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattahizu minhum waliya wala nasira illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum
walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum ini tajalukum falam yuqatilukum wal qabilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Artinya mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk melawan dan membunuh mereka. Sebab turunnya dua ayat ini adalah Suraqah bin Malik al-Madlaji bercerita bahwa pada waktu Rasulullah SAW mendapat kemenangan dalam peperangan Badar dan Uhud, serta dikala orang-orang di sekitar Madinah memeluk agama Islam, dia mendengar berita bahwa Rasulullah SAW mengirim seperangkat pasukan perang di bawah Panglima Khalid bin Walid untuk menyerang kaumnya, yaitu kaum Mudlaj. Suraqah bin Malik datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermohon dengan sungguh-sungguh kepada engkau untuk berkenan melindungi dan mengadakan perdamaian dengan kaumku. Sebab telah sampai berita kepadaku bahwa engkau mengirim seperangkat pasukan perang kepada mereka. Sekiranya kaum Quraisy tunduk menyerah, maka kaumku pun akan tunduk menyerah memeluk agama Islam. Akan tetapi kalau kaum Quraisy belum tunduk, pasti mereka akan menyerang dan mengalahkan kaumku." Kemudian Rasulullah SAW memegang tangan Khalid bin Walid yang semula ditunjuk untuk memimpin pasukan perang, seraya beliau bersabda, "Berangkatlah engkau Khalid bersama-sama dengan orang ini, Suraqah bin Malik, dan kerjakanlah apa yang menjadi kehendaknya." Khalid bin Walid dengan cekatan segera melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Khalid bin Walid segera membuat surat perjanjian perdamaian dengan kaum Mudlaj agar tidak membuat suatu komplotan untuk memerangi Rasulullah, dan berjanji akan tunduk dan patuh apabila ternyata kaum Quraisy telah tunduk dan patuh. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-89 dan 90 surat An-Nisa sebagai penegasan tentang larangan bagi kaum muslimin memerangi orang-orang yang meminta perlindungan dan mengadakan perjanjian perdamaian. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduwaih dari Hasan. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa ayat ke-89 dan 90 diturunkan sehubungan dengan Hilal bin Uwaimir al-Aslami yang telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Tapi para kaumnya berkeinginan mengadakan peperangan melawan kaum muslimin. Oleh karena yang demikian, Hilal bin Uwaimir merasa keberatan untuk memerangi kaum muslimin atau memerangi kaumnya sendiri. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa kaum muslimin dilarang menyerang kaum yang telah mengadakan perjanjian perdamaian. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Mujahid. Selanjutnya ayat ke-92 dan 93 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallahi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaqtulu mu'minan mu'amidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban adzima. Artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Sebab turunnya 2 ayat ini adalah Haris bin Yazid dari Bani Amir bin Luwai bersama-sama dengan Abu Jahal pernah pada suatu ketika menyiksa Iyas bin Abi Rabi'ah. Pada waktu itu Haris bin Yazid bermaksud untuk menghadap Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, tepatnya di kampung Al-Harah, bertemu dengan Iyas bin Abi Rabi'ah. Dan seketika itu Iyas menghunus pedang untuk membunuh Haris bin Yazid yang dikira masih memusuhi Islam. Kemudian Iyas bin Abi Rabi'ah menceritakan apa yang diperbuat itu kepada Rasulullah SAW. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-92 surat An-Nisa sebagai ketentuan hukum bagi pembunuh yang mengadakan pembunuhan karena kekeliruan, yaitu membunuh sesama muslim karena kekeliruan. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah, riwayatkan pula oleh Ibnu Ishaq dan Abu Ya'la dan Haris bin Abi Usamah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa ayat ke-93 diturunkan sehubungan dengan seorang sahabat Ansar yang membunuh saudara Mikyas bin Sahabah. Oleh Rasulullah SAW, diat atau denda orang tersebut dibayar oleh beliau kepada Mikyas bin Sahabah sebagai keluarga terbunuh. Setelah diat diterima, Mikyas langsung menghunus pedang menerkam pembunuh saudaranya itu. Melihat kejadian yang seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak menjamin keselamatan jiwanya, baik di bulan halal maupun di bulan haram." Kemudian Mikyas terbunuh pada peperangan merebut kota Mekah dari tangan kaum kafir Quraisy
yaitu pada Fatu Mekah. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan tentang dasar hukum qisas. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij dari Ikrimah. Selanjutnya ayat ke-94 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsiratun kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'lamuna khabira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu datang seorang lelaki dari Bani Sulaim bertemu dengan segolongan sahabat Nabi SAW, yang ketika itu lelaki itu sedang menggiring dombanya. Dia mengucapkan salam kepada para sahabat, tetapi mereka malah mengatakan, dia memberi salam kepada kita dengan maksud agar dirinya selamat. Selanjutnya para sahabat mengepung lelaki itu dan membunuhnya. Kemudian harta kekayaannya mereka rampas dan domba-domba itu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Peristiwa itu telah melatar belakangi turunnya ayat ke-94 surat An-Nisa, dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin dan teguran terhadap mereka agar lebih hati-hati dalam melaksanakan hukum. Di dalam peperangan hendaklah lebih teliti dalam menjatuhkan keputusan penyerangan maupun pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Hakim dan yang lain dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW mengirim seperangkat pasukan perang yang di dalamnya terdapat Mikdad. Ketika pasukan perang itu sampai ke tempat tujuan, ternyata penduduknya telah melarikan diri. Tinggal seorang lelaki yang kaya raya. Seketika itu lelaki tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Namun dengan tiada berpikir panjang, Mikdad langsung membunuh lelaki yang telah mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Kejadian ini diketahui oleh Rasulullah SAW sehingga beliau langsung bersabda kepada Mikdad, bagaimanakah pertanggungan jawabmu di akhirat nanti dengan ucapan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, wahai Mikdad. Sehubungan dengan kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-94 sebagai teguran terhadap tindak kecerobohan. Ayat ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar bertindak dengan hati-hati dan teliti, lebih-lebih dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut hukum. Hadis riwayat Bazar dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan juga bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW mengutus seperangkat pasukan perang untuk memerangi suatu kaum. Di antara pasukan itu terdapat Abi Qatadah dan Muhlim bin Yusamah. Pasukan ini bertemu dengan Amir bin Adbat al-Asja'i. Amir memberikan salam kepada pasukan kaum muslimin. Akan tetapi Amir bernasib malang. Dia langsung diterjang oleh Muhlim dengan pedang yang terhunus di tangannya.
Sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh muhlim itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-94 sebagai teguran terhadap kaum muslimin agar tidak berlaku ceroboh dalam menghadapi masalah, lebih-lebih yang menyangkut masalah hukum. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Abdullah bin Abi Haddad al-Aslami. Selanjutnya ayat ke-95 dan 96 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fadallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajatu wa kulla wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina alal qaidina azran azima darajatin minhu wa magfiratuhu wa rahmatuhu wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai ujur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, itu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya dua ayat ini adalah pada waktu ayat ke-95 yang berbunyi la yastawil qaiduna minal mu'minina, tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang, diturunkan. Rasulullah SAW bersabda, panggillah si Anu. Kemudian si Anu datang menghadap dengan membawa kertas dan tinta. Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menulis ayat itu. Maka ditulislah, la yastawil qaiduna minal mu'minina. Pada ketika itu Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, berada di belakang Rasulullah SAW. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang buta. Sehubungan dengan kata-kata Ibnu Ummi Maktum itu, Allah SWT menurunkan ayat selanjutnya yang berbunyi, ghairu ulid darari, artinya yang tidak mempunyai ujur, sampai akhir ayat ke-96, sebagai pengecualian kewajiban berjihad bagi mereka yang berujur menghadiri jihad. Hadis riwayat Bukhari dari Bara bin Azib.